Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'da. Bahagianya pagi hari yang cerah ini di bulan suci Ramadan, Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam satu acara ngaji yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Bahagia insyaallah. Selalu sehat afiat semuanya. Amin, amin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Ibu. Puasa kita kuat, amin. Dan semoga jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Pagi hari ini Bapak Ustadz akan memberikan kajian materi tentang tema dunia sementara akhirat selamanya. Ngeri ya Bu temanya. Dunia sementara akhirat selamanya. Padahal pengennya dunia selamanya. Itu doanya pengennya dunia sementara akhirat selamanya. Pengennya dunia selamanya akhirat juga selamanya. Iya. Jadi ternyata kalimat itu ada artinya Bu. Kita pengen tahu apa pengertian dari dunia sementara dan akhirat selamanya. Siap Ibu untuk mendengarkan? Siap, baiklah. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah kita simak bersama-sama kajian materi tentang tema dunia sementara akhirat selamanya bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, as-saimin, as-saimat, semoga selalu istiqomah, Ramadan terbaik insya Allah. Tema yang kita kaji pagi ini, dunia sementara, akhirat selamanya. Padahal doa andalan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa andalan ya. Dibaca lagi seneng ya pantes, lagi susah ya pantes, orang lagi lahiran dibacain ini ya pantes, orang meninggal ya, orang sehat dibacain pantes, orang sakit ya. Rabbana atina, ya Allah berikanlah kepada kami fid dunya, di dunia saat ini hasanah, wa fil akhirati, dan nanti di akhirat hasanah juga kebaikan. Kita dalam menjalani hidup ini kan mengalami banyak perpindahan. Ibarat orang jalan di tol ada rest area. Pertama kita berada di alam arwah atau alam ruh. Setelah itu pindah ke alam
rahim. Ngetem di situ 9 bulan. Ada yang 4 tahun. Begitu lulus lahir langsung daftar ke PAUD. Lah ya bener, catatan dalam fikih itu hamil terlama 4 tahun. Kemudian setelah itu pindah lagi ke rest area saat ini di dunia. Lah namanya rest area kan nggak lama tuh. Lah dunia ini juga sama, nggak lama. Semua yang ada di dunia ini sifatnya temporer, sangat terbatas. Sengsaranya ya terbatas, nikmatnya ya terbatas. Apapun kenikmatan di dunia ini yang kita sekarang saat ini itu cuma sementara. Umpama ada di antara jamaah ini yang hobi kuliner, hobi makan. Kira-kira makanan yang paling ibu demen? Nasi Padang umpama ya. Nasi Padang itu enak kalau cuma seporsi sepiring. 2 piring udah mulai nggak enak. 3 piring udah nggak enak. Itu dunia, Bu. Tidur, wah kalau capek enaknya tidur, rebahan. Apalagi di ruangan AC kasurnya empuk. Itu kalau hanya hitungan jam, 4 jam, 5 jam masih enak. Coba kalau 3 hari. Itu dunia. Dunia itu pokoknya semuanya sifatnya sementara, nggak ada yang abadi. Lah doa kita selanjutnya wa fil akhirati hasanah, dan kita mohon pada Allah agar di akhirat nanti juga kebaikan. Nah kebaikan akhirat inilah yang selamanya, nggak terbatas. Khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Orang di dalam surga itu nanti akan selama-lamanya, Allah ridho kepada dia dan mereka, maksudnya mereka ahli surga, dan mereka ahli surga juga ridho dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nikmat dunia atau sengsara dunia ini sementara. Seandainya kita sengsara pun paling mentok juga umur 60-70 udah selesai. Begitu nama kita disiarin di masjid juga biar menderita kayak apa udah selesai kan ya. Semenderita-menderitanya di dunia orang masih bisa tertawa kok, Bu. Misalnya loh, misal kita lihat ada orang yang kerja kayak bikin galian di pinggir jalan, itu kayaknya kan sengsara tuh ya. Kayaknya loh ya, badannya penuh lumpur, penuh tanah. Tapi mereka dengan teman-temannya coba lihat ketawa ketiwi kan bahagia banget ya. Belum tentu yang jadi direktur duduk di belakang meja kursinya empuk bisa goyang-goyang, bisa ketawa kayak gitu, belum tentu. Nah, sesengsara apapun di dunia ini sifatnya sementara. Bahkan mereka dalam kesengsaraan masih bisa ketawa. Tapi nanti di akhirat kalau memang sengsara, sengsara beneran, nggak ada kok. Jangankan ketawa, senyum dikit aja nggak ada. Senyum dikit aja nggak ada. Makanya kalau ada orang kok nggak pernah senyum, itu persis kayak penduduk neraka. Penduduk neraka itu jangankan ketawa, senyum aja nggak pernah. Makanya kalau ada temen kok mukanya ditekuk, manyun, waduh, wes mirip penduduk. Nah, makanya diusahakan kalau ngaji ya senyum-senyum ketawa, tapi jangan kebablasan. Nanti pulang dari sini pohon itu diajak senyum lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah. Tetapi terkadang anehnya kita ini terobsesi dengan dunia begitu luar biasa, padahal kita menikmatinya hanya berapa lama sih? Nah iya, umpama ia jadi orang kaya di umur 60, kalau ngikutin Nabi 63, juga dia nikmati kekayaan cuma 3 tahun. Lah kalau dia umur kaya umur 62, 11 bulan 25 hari, ia nikmati kaya cuma 5 hari, mati. Begitu ditinggal bini masih cakep, aduh wallah a'lam bisa, monggo bener, silakan. Baiklah jamaah Simpo TV dan ada di studio, jangan kemana-mana, kita jeda dulu, tetap di Ngaji Yuk bersama Bapak Ahmad Haris Siswanto. Yuk. Terima kasih.
kasih jemaah Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio masih tetap di sini di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk. Yuk. Semangat ya ibu-ibu. Puasanya harus semangat ya. Insya Allah. Sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab bagi jemaah ibu-ibu yang ingin bertanya kepada Bapak Ustadz tentang tema pada pagi hari ini. Silahkan dipertanyakan dan insya Allah Bapak Ustadz akan siap jawab. Silakan ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Wina Agustina dari Jawa Barat. Mau bertanya, bagaimana cara menyeimbangkan dunia dan akhirat? Sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dijawab ya Bu sama Pak Ustadz. Silahkan ibu yang ingin bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohaya dari Tarumajaya, Bekasi. Mau bertanya Pak Ustadz, kenapa banyak orang yang lebih tertarik dunia daripada akhirat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan akan langsung dijawab oleh Bapak. Silakan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menyeimbangkan dunia dan akhirat kita? Dan itu memang idealnya seperti itu. Wong doanya tadi sudah kita bacakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa harapan supaya dunia dan akhirat itu seimbang. Kalau kita terlalu mementingkan akhirat juga nanti ditegur sama Quran. Wabtaghi fima ataqallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah akhirat, carilah akhirat, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Berarti ibadah melulu ya enggak bagus. Dunia melulu ya sama. Dalam ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairu wa abqa. Tadi ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita. Bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairu wa abqa. Bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalau nguber akhirat mulu dunia enggak, yo ditegur. Nguber dunia mulu akhirat dilupakan, yo ditegur. Maka yo seimbang. Dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lah untuk menyimbangkan selain berdoa ya kita dalam real keseharian kita. Artinya begini, kita pinter-pinternya membagi waktu kita. Kalau memang waktunya bekerja, kita bekerja semaksimal mungkin. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah untuk duniamu seakan engkau akan hidup selamanya. Tetapi saatnya nanti ada panggilan Allah, hayya 'alas shalah. Kita tinggalkan urusan kerjaan kita sholat. Maka dalam lanjutan makalah tadi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan beramallah, berbuatlah, beribadahlah untuk akhiratmu seakan engkau akan mati besok. Berarti kalau kita kerja seakan hidup selamanya, berarti saat kita mencari dunia ya kita semangat. Terus pokoknya pantang kendor, semangat terus. Nah saatnya nanti kita beribadah untuk mencari akhirat, yuk kita semangat. Wong kayaknya besok udah mati. Saat lagi kerja bayangkan nanti akan hidup selamanya, tapi saat lagi ibadah bayangkan bahwa besok akan mati. Jangan dibalik. Kalau dibalik repot ini. Misalnya dibalik ketika kerja ingat mati. Yo males. Alah ngapain capek-capek kerja besok kalau mati, aduh. Bini masih cakep, rumah banyak, mobil bagus. Waduh kalau bini dikawin orang, waduh, lihat males kerjanya.
Ketika kerja bayangkan akan hidup selamanya, tapi ketika ibadah bayangkan besok akan mati. Lah kalau ibadah tinggal hari ini kan semangat ibadahnya. Maka itu cara kita untuk menyeimbangkan dunia dan akhirat. Yang kedua, apa tadi pertanyaannya? Kenapa orang lebih tertarik dunia dibanding akhirat? Ibu saya kasih pertanyaan, nanti jawab, yaitu nanti jawabannya. Umpama ibu hari ini saat ini dikasih uang 500.000 saat ini, kemudian dikasih 5 juta tapi 2 tahun lagi, milih mana? 500.000 sekarang, ayo bener kan? Dunia itu ibarat 500.000 yang sekarang, yang 2 juta, yang 5 juta itu 2 tahun yang akan datang nanti. Lah iya, ternyata kan secara tidak langsung kita akan otomatis menjawab pilih yang 500 karena cash. Dunia itu yang kita rasakan saat ini. Lah akhirat kan masih nanti. Itu sama persis kita ditawari 500.000 sekarang atau 5 juta tapi nanti. Milihnya 500.000 kan? Ternyata kita ya begitu ya. Itu memang kita. Dan dulu entah episode berapa kita pernah ngaji, di antara tanda umat akhir zaman itu yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Orang itu kalau masalah dunia demennya enggak ketulungan, tapi lupa dengan akhirat. Lah makanya tadi pertanyaan yang pertama seimbang. Dunianya ya kita cari, akhiratnya jangan lupa. Kalau kita nyari akhirat ya dunianya jangan lupa. Berarti dua-duanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, jangan kemana-mana. Kita jeda dulu, tetap di Ngaji bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Iswanto. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Iswanto. Ngaji yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan tentang tema pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum doa penutup, Bapak Ustadz akan memberikan kesimpulan tentang tema pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Suri Susanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, as-saimin as-saimat yang dimuliakan Allah, bahwa dalam perjalanan hidup kita ini dan juga dilandasi dengan doa, dan idealnya kita seorang muslim adalah menyeimbangkan bahwa kalau hanya dunia yang kita konsentrasikan, akhirat kita lupakan, maka kebahagiaan kita hanya sementara, karena sifatnya dunia adalah sementara. Tapi sebaliknya, kalau hanya akhirat saja yang kita konsentrasikan, dunia kita lupakan, maka wong kita di dunia tentu butuh dunia. Bahkan ad-dunya akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk menanam yang nanti akan kita panen di akhirat. Kalau orang hanya mementingkan akhiratnya, sementara dia melupakan dunianya, bagaimana ia akan bisa bersedekah? Bagaimana ia akan bisa berbagi, membayar zakat, menunaikan haji dan umroh, kalau ia melupakan dunia? Maka sangatlah ideal dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kalaupun seandainya harus memilih,
maka yang kita prioritaskan adalah akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Atau dalam ayat lain, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kalau seandainya kita terpaksa harus memilih, maka akhirat yang kita prioritaskan. Karena kalau akhirat yang kita prioritaskan, insya Allah bahagia di akhirat itu selamanya. Tapi kalau dunia yang kita prioritaskan, bahagia kita ya, sementara. Maka seandainya boleh memilih seperti tadi, maka akhiratnya yang kita prioritaskan seperti dalam ayat yang dituntunkan atau yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah dan akhiratnya. Kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang akhiratnya bahagia, tapi di dunianya juga tidak terhina. Jangan sampai kita menjadi muslim ini, muslim yang direndahkan oleh orang lain karena kita terlalu acuh dengan keduniaan. Dunia ini tidak hina bagi orang-orang yang mulia. Bahkan dunia ini akan menjadi pemicu atau menjadi ladang yang akan kita panen nanti di bagi orang-orang tertentu. Memang dia memilih akhirat bagi orang-orang tertentu. Itu pun untuk orang-orang yang memang punya kelas-kelas tertentu, ia tidak butuh dengan dunia. Tapi bagi orang awam kayak kita, ya dunia ya iya, akhirat ya iya. Maka kita berdoa pada Allah agar fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.